Nah, di satu sisi tadi kan Anda menekankan bahwa transformasi regulasi di industri asuransi ini urgensinya juga cukup kuat begitu, dan baru-baru ini juga kita ketahui bahwa salah satu, transformasi regulasi yang dilakukan ini berkaitan dengan PSAK 117 begitu Pak. Nah, sejauh ini evaluasi OJK terhadap implementasi penyajian laporan keuangan yang, sesuai dengan implementasi dari PSAK 117 oleh pelaku di sektor perasuransian seperti apa begitu Pak? Mungkin dari kesiapannya, dari sisi akuntansi, aktuaria dan governance seperti apa? Iya baik, dari DSAK ya, kemudian juga OJK, kita ada forum yang namanya Steering Committee untuk implementasi PSAK 117, yaitu PSAK tentang kontrak asuransi. Jadi kita bersepakat untuk menerapkan PSAK 117 itu per 1 Januari 2025. Ya. Kemudian kewajiban untuk pelaporan itu muncul pada triwulan 1 2026 dan kita 2025 dan kita sudah menerima laporan dari masing-masing perusahaan asuransi terkait implementasi PSAK 117. Yang perlu diingat bahwa pada saat yang bersamaan untuk perusahaan asuransi juga menerapkan PSAK 109 yaitu mengenai instrumen keuangan. Jadi itu bersama-sama di sisi asetnya penerapan PSAK 109 mengenai instrumen keuangan, kemudian PSAK 117 di sisi lebih ke liability-nya. Sampai dengan pelaporan di triwulan 1 2025 kami mencatat bahwa ada 117 yang sudah melaporkan. Jadi 117 sudah melaporkan, kemudian masih ada 10 perusahaan yang belum melaporkan. Ini terutama perusahaan-perusahaan yang masih dalam kendala penyehatan sehingga dia belum bisa menyampaikan laporan. Tentunya ini menjadi bagian dari OJK untuk melakukan pembinaan ya kepada perusahaan-perusahaan yang belum melakukan pelaporan tersebut ya. Secara umum memang kita melihat sementara ini dampak yang dihasilkan dari penerapan PSAK 117 dan juga PSAK 109 yaitu dampak terhadap aset. Jadi aset sementara ini terjadi penurunan antara 1 sampai 4%. Kemudian untuk liabilities itu terjadi kenaikan 2 sampai 5%. Dan untuk penurunan ekuitasnya menurun sebesar 5 sampai 8%. Namun dapat kami sampaikan berdasarkan dengan kriteria permodalan kita untuk RBC ini dampaknya sangat minimal ya karena saat ini perusahaan-perusahaan asuransi kita mempunyai rasio risk based capital rata-rata di atas threshold 120% dan dampaknya tidak signifikan dan masih di atas ketentuan yang berlaku. Oke, apakah tadi artinya ya tadi dengan perubahan-perubahan angka dari sisi aset, liabilitas dan lain sebagainya ini juga artinya memang ada hal-hal ya memang harus dipersiapkan investasi yang harus dikerjakan begitu oleh industri asuransi begitu dan so far mungkin tanggapannya Pak dari para pelaku industri terhadap OJK sendiri seperti apa kendala-kendala yang dirasakan oleh industri dan saat ini juga ditampung komentarnya oleh OJK Pak? Ya kita selalu berkomunikasi dengan asosiasi asuransi jiwa Indonesia, AUI, AJI, kemudian ASI dan juga ada Dewan Asuransi Indonesia untuk bagaimana implementasi ini supaya berjalan dengan baik ya. Tentunya perbaikan-perbaikan masih terus dilaksanakan dan nantinya kita akan melihat hasil dari audit ya. Untuk laporan keuangan yang akan diaudit oleh kantor akuntan publik ya, yang akan melakukan review terhadap implementasi PSAK ini dan baru kelihatan itu laporan keuangan auditednya itu seperti apa. Nah itu yang kita komunikasikan. Tapi secara keseluruhan sebenarnya PSAK 117 itu sangat bagus untuk industri perasuransian ya. Karena disiplin untuk transparansi, untuk pembentukan cadangan teknis ya, itu bisa dilakukan secara konservatif ya. Dan itu untuk bisa melindungi perusahaan asuransi untuk
klaim-klaim di masa yang akan datang. Jadi kita berharap bahwa industri perasuransian kita akan semakin baik dengan penerapan PSAK 117 karena sudah mengimplementasikan prinsip-prinsip ya kontrak asuransi yang ada yang menjadi isu saat ini di perusahaan-perusahaan di Indonesia. Oke, baik.